Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 14 April 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hutang yang Dihapus. Firman Tuhan terdapat di dalam Roma 5 ayat 15 sampai dengan ke-16. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dalam karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus, dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan kasih karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur buat kemurahan hati Allah di dalam menghapus segala hutang-hutang dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Setiap kita masing-masing pun pernah punya pengalaman berhutang. Minimal waktu kita sekolah karena tidak ada uang, atau kemudian memang uang tidak terbawa, kita meminjam uang kepada teman dengan janji kita akan bayar. Lalu kita mampu sanggup dan membayarnya, maka selesailah urusannya. Tetapi bagaimana kalau hutang yang bagian yang kedua? Kita setelah berhutang, kita tidak sanggup membayarnya. Maka harapan kita adalah kita bisa mendapatkan penghasilan dengan bekerja ataupun mencari hal yang lain. Atau kalaupun tidak sampai mendapatkan uang, kita berharap belas kasihan daripada teman kita untuk menghapuskan hutang tersebut. Maka selesailah perkaranya. Tetapi ada aspek yang paling kejam. Tatkala ada satu hamba di dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35, dia berhutang kepada raja itu 10.000 talenta. Lalu dia memohon dengan sangat kepada sang raja untuk menghapuskan hutangnya. Karena belas kasihan sang raja, maka sang raja menghapuskan seluruh hutangnya. Tetapi sewaktu keluar, orang yang dihapuskan hutang itu menagih seseorang yang ada hutang kepada dirinya 100 dinar. Lalu apa yang dikatakan di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35? Orang itu dicekik, lalu orang itu ditangkap, lalu kemudian orang itu dipenjarakan dengan sebuah perintah harus membayar hutangnya yang 100 dinar. Rupanya peristiwa itu terdengar oleh raja, dan raja meminta algojo menangkap kembali sang hamba dengan hutang 10.000 dinar. Artinya 100 kali lipat daripada temannya yang berhutang 100 dinar. Lalu firman Tuhan berkata, orang yang dihapuskan hutang 10.000 dinar itu ditangkap, dimasukkan penjara, dan suruh membayar lunas sampai selesai, barulah dia dikeluarkan dari penjara. Bagaimana kita melihat dalam ilustrasi yang terdapat di dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan hal ini? Kita melihat ada orang yang sangat bermurah hati dalam hal ini. Kalau ada orang yang sangat bermurah hati kepada kita, sebesar apapun hutang kita dihapus. Kemudian kalau kita melihat dari hamba yang hutang 10.000 kepada talenta, awalnya itu sangat luar biasa. Apakah aku harus menjual anak dan istriku supaya hutangku dihapuskan? Tetapi dia begitu kejam kepada orang yang berhutang 100 dinar. Dalam peristiwa ini kita melihat ada dua pribadi. Satu sosok Yesus yang sangat murah hati, dan satu sosok yang sangat kejam dan jahat. Padahal dia sudah mengalami sebuah peristiwa pengampunan yang luar biasa. 10.000 talenta dihapuskan oleh sang raja, tetapi dia tidak mau menghapuskan hutang dari orang yang punya hutang 100 dinar. Inilah kita melihat perbedaan manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Dalam kitab Roma yang kita baca tadi, dalam Roma 5 ayat 15 sampai dengan ke-16, gambaran tentang 10.000 talenta itu dikaitkan mungkin dengan Adam dan Hawa, sebuah dosa, sebuah hutang dosa yang tidak ternilai banyaknya, artinya sedemikian besar, dan tidak ada yang sanggup untuk bisa membayarnya. Sekalipun dengan perbuatan baik setelah jatuh dalam dosa, tidak akan bisa melakukan pembenaran. Dan Kristus menggantikan semua hutang dosa itu dengan mati di atas kayu salib. Dan firman Tuhan katakan di dalam ayat yang 15 sampai dengan ke-16, tetapi karena kasih karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena satu pelanggaran satu orang, semua orang jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkan atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi Kristus
punya sebuah hati yang sangat luar biasa, cinta dan kasih yang ilahi yang luar biasa, cinta yang datang dari sorgawi, menghapuskan sebesar apapun hutang dosa kita. Tetapi dalam kehidupan kita secara tidak sadar kita melupakan bahwa kita sudah dihapuskan oleh seluruh hutang-hutang dosa kita oleh Tuhan. Dan kita mendapatkan sebuah jaminan, tidak hanya masuk surga, tapi jaminan pemeliharaan, jaminan berkat, jaminan pertolongan, jaminan penjagaan, jaminan kekuatan, jaminan penghiburan yang Allah sediakan kepada kita. Lalu bagaimana setelah kita menerima semua yang terbaik yang datang dari Tuhan? Bagaimana kita membalasnya? Di dalam Matius kita melihat Matius pasal 25. Bagaimana kita cara membalas akan kebaikan dan kemurahan hati Tuhan dan kasih Tuhan? Dengan cara memperlakukan orang yang hidupnya itu tentu jauh lebih kurang beruntung dari kita. Dalam hal ini, yaitu seorang hamba yang berhutang 100 dinar. Maukah engkau kemudian bermurah hati? Sikap murah hati itulah yang membuat seseorang itu berani menghapuskan hutang. Dia tidak menghitung-hitung kesalahan orang lain. Hutang tidak hanya berbicara tentang harta benda yang sifatnya material atau finansial, tapi mungkin juga hutang pengampunan. Orang itu telah menyakiti kita, maka kita memberikan pengampunan, maka kita sedang menghapuskan seluruh perlakuan buruk yang orang lain lakukan kepada kita. Jadi berbicara tentang hutang tidak hanya finansial, tapi ada hutang perlakuan, hutang budi. Seringkali kita merasa bahwa apa perbuatan baik yang kita lakukan itu harus dilakukan dengan balasan yang sama, minimal, jangan kurang, kalau lebih tidak apa-apa. Itulah sifat manusia. Keserakahan sifat manusia tidak hanya berbicara tentang finansial, tetapi juga keserakahan di dalam tidak bisa bermurah hati untuk berbuat baik kepada orang lain. Sahabat perjalanan, biarlah di dalam bagian Alkitab yang kita baca hari ini, Roma 5 ayat 15 sampai 16, termasuk perumpamaan dalam Matius 18 ayat 21 dan 35, menolong kita menjadi orang yang bermurah hati. Kalau orang mengatakan begitu rugi dong, kita merasa rugi kalau orang kemudian berhutang, kita tidak menghapuskannya lagi. Tetapi kalau Tuhan sudah memerintahkan kepada kita, memang orang sebut memang tidak sanggup. Sampai memohon-mohon kemudian berkata dengan perkataan yang sama. Apakah aku harus menjual istri dan anak-anakku untuk membayar hutangku? Biarlah kita menjadi orang yang tidak hanya menerima kasih, kebaikan, kemurahan hati dari Allah, tapi kita menjadi orang-orang yang juga yang berbuat murah hati sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan gerakan, sesuai dengan suara Tuhan. Apa yang dikeluarkan dari diri kita yang memang harus dikeluarkan berdasarkan perintah Allah. Percayalah, apa yang keluar itu tidak pernah akan berkurang. Kita harus mengingat bagaimana peristiwa sebuah mujizat, yaitu air menjadi anggur. Dan Alkitab mengatakan sampai saat itu anggur yang terbaik itu disediakan oleh Allah yang tadinya kekurangan. Tentu semuanya ini hanya berbicara tentang masalah iman percaya. Kalau setiap kita masing-masing tidak pernah punya pengalaman bagaimana hidup di dalam berjalan bersama dengan Allah, merasakan Allah dengan sebuah penuh kesadaran, kita tidak akan melakukan kebaikan, kita tidak akan melakukan kemurahan hati, kita tetap akan memperhitungkan segala hutang orang lain kepada kita, dan kita akan paksa orang itu, kita tangkap, kita cekik untuk membayarnya. Namun Tuhan tidak menangkap kita, Tuhan tidak mencekik kita. Tuhan memberikan kasih karunia lewat Yesus Kristus, mengampuni seluruh dosa kita, memberikan jaminan berkat, pertolongan, penghiburan, kekuatan, menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Mari kita belajar menjadi orang yang berani menghapus hutang-hutang pihak lain. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.